Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Majene dan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majene. Kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak-bapak para Forkopimda, forum pimpinan, forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Majene. Kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene. Kita muliakan Anang Guruta, Ketua Basnas Kabupaten Majene. Bapak-bapak, ibu-ibu para pimpinan OPD, para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabupaten Majene yang kami muliakan, para alim ulama, para guru-guru kami, para ustaz yang sempat hadir pada malam hari ini, kepada adinda Polri kita yang terbaik yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan insya Allah akan kembali tampil mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional nanti tanggal 10 bulan 10 di Banjarmasin. Ibu-ibu anggota anggota Majelis Taklim yang sempat hadir serta hadiran yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sore kita melewati tanggal 30 Zulhijjah dan malam ini kita berada pada tanggal 1 Muharram. Tentu sebuah nikmat dan karunia Allah yang rasa-rasanya berdosa kalau kita tidak meningkatkan kualitas syukur kita pada malam hari ini. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, baik dalam perjalanan rohani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, apatah lagi secara duniawi sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita yang tidak bisa terhingga jumlah dan banyaknya. Saya sering mengatakan, Masya Allah, kita keluar naik motor Pak, kalau kempis bannya motor, singgah tambah angin Pak, 2000 Pak. Ya, dikasih 1000 tidak mau ambil 2000 Pak. Ya, sementara setiap menit, setiap detik, setiap saat kita menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah tanpa bayar. Tanpa bayar. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada manusia yang lebih cinta kepada umatnya kecuali Rasulullah. Di akhir hayatnya, dia tidak menyebut nama ayahnya, dia tidak menyebut nama ibunya, dia tidak menyebut nama keluarganya. Yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Begitu cinta Nabi kepada kita. Bahkan dikisahkan bahwa nanti setelah terjadi hari kiamat, manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah, Nabi kita yang tercinta. Ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah, dia menyaksikan sebuah kacauan yang sangat luar biasa. Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Hadza yaumut taghabun ya Rasulullah." Ini hari kebangkitan ya Rasulullah. Ini hari pembalasan ya Rasulullah. Ini hari kiamat ya Rasulullah. Mendengar jawaban Jibril, Nabi menangis. Jibril kemudian bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah engkau ingat kepada ayahmu yang tidak pernah engkau lihat wajahnya?" Kata Nabi, "Bukan ya Jibril." "Apakah engkau menangis karena ingin ketemu dengan ibumu yang meninggal ketika engkau usia masih anak-anak?" Kata Nabi, "Bukan itu ya Jibril." "Loh kenapa engkau menangis ya Rasul?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "Jibril, kaifa ummati hadzal yaum ya Jibril? Bagaimana nasibnya umatmu di hari ini ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah mengharamkan surga untuk umat yang lain kecuali umatmu yang pertama masuk ke dalamnya ya Rasul." Nabi kemudian berhenti tangisnya. Begitu cinta Nabi kepada kita, maka apakah sekedar bersolawat kita berat untuk mengirimkan kepadanya? Apakah sekedar beriktibar mengikuti jejak Rasulullah kita berat dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak-bapak yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perjalanan waktu adalah satu hal yang tidak terasa. Saya mengawali ini dengan sebuah kisah, sebuah riwayat. Pernah suatu hari Rasulullah SAW setelah sholat subuh duduk bersama dengan beberapa sahabat di teras masjid. Kemudian Nabi mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Di antaranya Nabi bertanya kepada mereka, "Apa yang paling dekat dengan hidupmu?" Maka kata Nabi, "Kematian." "Apa yang paling jauh dalam hidupmu?" Maka kata Nabi, "Dosa di masa lalu." Namun kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, luka apa yang paling sakit dalam hidupmu?" Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kami dikena oleh pedang, ketika kami tertusuk oleh tombak ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Bukan itu. Tetapi luka yang paling menyakitkan adalah ketika engkau berbuat dosa pada masa yang lalu. Engkau berbuat maksiat pada masa yang lalu dan engkau belum sempat bertobat kepada Allah, sementara kematianmu begitu dekat denganmu." Itulah luka yang paling menyakitkan. Sidang jemaah majelis yang berbahagia, hari ini kita berada pada tanggal 1 Muharram. Yang kita baca dalam sejarah ada perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan ini atas usulan Ali bin Abi Thalib kemudian disepakati oleh Umar. Ada yang mengatakan riwayat bahwa ini adalah usulannya Umar sendiri, menetapkan tahun baru Islam dengan momentum hijratul Rasul sebagai tonggak awal daripada peletakan batu pertama peradaban dimulai. Di penghujung nanti peradaban, Nabi memberi utai itu dengan kalimat yang sangat indah. "Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum,
thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik peradaban, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kata Nabi. Dimulai setelah hijratul Rasul. Perubahan dalam diri seseorang akan dimulai ketika kita berhijrah. Makanya ada orang pernah punya cita-cita, ya Allah, kalau saya diberi kemampuan, saya akan merubah orang satu kabupaten. Ternyata tidak bisa juga. Dia bilang, kayaknya berat kalau satu kabupaten, kecamatan mau saja. Dia turunkan targetnya satu kecamatan. Ternyata lama-lama kayaknya terlalu berat juga satu kecamatan, satu desa mau saja dulu. Sementara umurnya tambah tua, terakhir dia bilang kayaknya satu desa juga berat. Bagaimana kalau keluarga mau saja dulu? Ternyata juga tidak bisa. Ketika asam urat sudah kena, kolesterol naik, darah juga naik, baru dia menyesal. Coba dari dulu ku balik di. Andai kata yang saya rubah dulu pertama diriku, paling tidak diriku saja berubah. Perubahan akan dimulai ketika kita akan melakukan hijrah. Kita rubah pola pikir kita, kata Bapak yang mewakili Bapak Bupati Pak Sekda kita. Daripada perubahan dari pola pikir yang lebih mementingkan pribadi kita, kepada pola pikir yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sudah saatnya, Pak. Tidak boleh kita bangga lagi dengan SCI. Sudah bukan lagi zamannya pencitraan sekarang. Bukan lagi zamannya. Apa artinya gaya tidak punya kualitas? Mohon maaf Bu, saya tadi pas kesini, di depan saya ada mobil krepa kan. Saya orang yang paling hobi baca tulisan belakang mobil krepa. Saya tadi selalu di depan saya. Sempat saya baca pas saya. Ya, saya mohon maaf ini bukan menyinggung ibu, tapi begitu memang tulisannya. Ya. Muka putih, betis hitam. Itu variasi. Ya. Bukan lagi zamannya. Maka kita berubah dari sini. Kita hijrah pola pikir. Kita berubah, kita hijrah target. Kita hijrah akhlak kita. Dari yang tidak baik menjadi yang baik. Maka malam ini kita mencoba. Kalau untuk menghindari corona 3M. Bapak pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Untuk sukses pada 1 Muharram ini, saya juga mencoba memaparkan 3M. Yang pertama, muhasabah. Mari kita melakukan introspeksi diri. Mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Yang oleh Nabi SAW dikatakan, demi Allah, nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kaki umatku kecuali ditanya kepada mereka 4 hal. Yang pertama, umurnya. Umur kita Pak sudah 40 tahun. Berapa sudah kita? Baik. Saya dalam khutbah Jumat saya tadi di Masjid Pakola, saya bilang, kita hitung sholat Jumat saja Pak. Orang yang berusia 30 tahun, maka dia telah melaksanakan sholat Jumat 715 kali dalam hidupnya. 30 tahun. Kalau 40 tahun berarti 1125. Kalau 50 tahun berarti 1875. Dia melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaannya adalah, apa yang meningkat dalam ibadah kita? Yang sampai ratusan kali kita melaksanakan sholat Jumat, ribuan kali kita melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak ada perubahan. Kita datang sholat Jumat tidak lebih daripada apa? Sekedar mengisi kekosongan. Tapi mohon maaf, kita datang menghadap kepada Allah belum sempat kita bertobat. Malu rasanya kita menghadap kepada Allah, sementara di dompet kita masih ada uang yang bukan milik kita. Malu kita menghadap kepada Allah ketika dalam handphone kita masih ada gambar dan video yang dibenci oleh Allah. Sementara kita masuk mau minta surga. Sementara tangan kita mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta surga, sementara mohon maaf, masih ada hal yang dibenci oleh Allah di tangan kita. Muhasabah. Yang kedua adalah
Mubadarah, segera melakukan kebaikan. Tidak boleh ditunda kebaikan. Saya biasa bilang ibu-ibu, kebaikan itu ketika ditunda tidak akan semakin ringan, Bu, tapi pasti akan semakin berat. Kalau habis sarapan pagi tidak mau cuci memang piring, bilang bapak tidak cuci, wah siang pipa 4 jika apa kotor, iya siang pipa. Habis makan siang 8, Bu. Siang jadi tidak cuci, sekalian sore pilih, oh ya sore pipa. Begitu habis makan malam, nah tidak ada yang bersih dalam piring, Pak, kotor semua. Begitu mau tidur tidak cuci, capek sekali Pak, besok pilih lagi. Kebaikan ketika ditunda dia tidak akan semakin mudah, tapi dia pasti akan semakin berat. Sedekah ketika ditunda, oh berat rasanya Pak, berat sekali itu. Kalau begitu terima dikasih memang ringan, tapi kalau dibawa pulang ke rumah, Pak Kiai jatahnya bendahara. Nah kalau sudah masuk bendahara susah betul keluar Pak Kiai, butuh proposal. Makanya saya biasa ketika jelaskan menjelang Idul Kurban, kan dalam Islam itu pembagian hewan kurban kan menjadi 3. Kata Nabi, kulu wadakhiru watasaddaqu, kan begitu. Hewan kurban itu kan terbagi menjadi 3. Makan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Ya. Bilang Ustaz, nanti bagianku kalau mau pulang ke rumah nanti ku bagi. Jangan Ibu. Kalau habis dipotong kemudian dibawa pulang ke rumah, susah nih dibagi Pak. Karena sudah mengantri juga bumbu di rumah. Ini coto, ini sate, susah nih dibagi kalau sudah sampai di rumah Pak. Berat itu kebaikan ketika ditunda. Maka momentum tahun baru Islam ini adalah mari kita menyegerakan berbuat kebaikan. Untuk diri kita, saya pernah mengangkat sebuah kisah ketika memberikan hikmah maulid di sini. Ada sebuah kisah yang terdapat terjadi pada murid seorang imam besar. Suatu hari ketika dia minta izin kepada sang guru, besok saya izin tidak masuk belajar. Kenapa? Ada bisnisku yang saya urus, untungnya besar. Yuk, silakan. Akhirnya malamnya dia melakukan perjalanan. Ternyata di tengah perjalanan dia singgah di sebuah kebun untuk istirahat. Tiba-tiba dia melihat seekor burung yang patah sayapnya. Dia amati burung, kasihan ini sudah lama patah. Tapi pertanyaannya, ini burung sudah lama patah sayapnya, tapi kenapa masih hidup? Siapa yang bawakan dia makan? Nah, tidak bisa terbang, tidak bisa juga lompat. Tidak lama kemudian datang seekor burung yang lain yang membawa cacing-cacing kecil, kemudian menyuapkan pada mulut yang patah, burung yang patah sayapnya. Nah, bilang murid tadi, cocok nih, kalau begitu pula mah juga saya. Tidak usah usaha, kalau takdirnya kaya tonja itu. Ulangi dia, besok dia masuk belajar. Tanya guru, kenapa tidak jadi kau pergi bisnis? Bilang, guru, udah apa nih pelajaran? Apa pelajarannya? Kalau kita tawakal kepada Allah, kaya tonji itu. Dia bilang, guru, sikapmu sudah benar, tapi teladan yang kau ambil itu salah. Kenapa salah guru? Karena kenapa engkau harus mencontohi burung yang patah sayapnya? Kenapa engkau tidak mencontohi burung yang satu lagi yang memberikan makanan kepada burung yang patah sayapnya? Artinya bahwa menjadi manusia yang terbaik adalah mari kita berikan manfaat kepada orang lain. Ya, lewat basnas katanya Pak. Ini jadi iklannya Pak Kiai. Ya, lewat basnas. Kemudian yang ketiga, yang pertama M pertama adalah muhasabah, M yang kedua adalah mubadarah, kemudian M yang ketiga adalah muqarabah. Dekat dengan Allah sehingga membuat apapun yang kita lakukan merasa kita diawasi oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan zikir itu ada 2 maknanya. Yang pertama, zikir itu adalah keadaan yang membuat kita ingat kepada Allah, yang dengan ingat itu melahirkan cinta, melahirkan peningkatan kualitas ibadah. Itu pertama. Yang kedua, zikir itu adalah keadaan yang membuat kita ingat kepada Allah, yang dengan ingat itu membuat kita takut untuk berbuat maksiat. Itu manfaat zikir.
Dengan ingat kepada Allah membuat kita takut untuk berbuat kejahatan. Sehingga dalam keadaan seperti apapun juga, mari kita selalu merasa dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Oleh karena itu, kita akan terhindar daripada berbuat maksiat. Terakhir, ya, malam ini kita akan melakukan zikir. Di tangan kita, ya, ini sumbernya variasi. Ada juga macam-macam beredar, ya, ini yang berada di depan kita. Namun saya mengutip sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalimatan. Ada dua kalimat, ya. Kalau salah diingatkan saya pagi. Habibatan ila Rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Hafifatani fil lisan. Sangat ringan untuk diucapkan oleh lidah. Sangat ringan. Tidak pakai data. Ya. Tidak pakai pulsa. Thaqilatani fil mizan. Tapi sangat berat dalam timbangan. Ya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, andai kata dua kalimat ini diletakkan pada timbangan sebelah kiri, kemudian dunia dan isinya diletakkan pada sebelah kanan, masih lebih berat dua kalimat ini, kata Nabi. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat mudah, sangat ringan, tapi berat memang bagi orang yang malas. Berat bagi orang yang tidak terbiasa lidahnya dengan zikir. Berat bagi orang yang dalam hatinya masih tersimpan dendam. Berat bagi orang yang dalam hatinya masih tersimpan hubud dunia. Berat bagi orang yang masih suka bermaksiat. Dan bagi orang yang bersih hatinya, Masya Allah, zikir itu begitu mudah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jika ketika dalam sebuah forum takziah kemarin ada seorang ibu tanya, Ustaz, orang kalau mati sebelum mati dia sakit enak, sempat bertobat bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana orang yang kasihan tidur tidak bangun-bangun langsung mati? Atau orang yang naik motor kemudian kecelakaan mati? Saya bilang bagi orang yang beriman tidak ada masalah. Kenapa? Dia selalu membarengi pekerjaannya dengan zikir. Dia mau tidur, dia baca doa, maka itulah zikir terakhirnya sebelum dia meninggal. Sebelum dia naik motor, dia baca doa, maka itulah zikir terakhir yang diucapkan sebelum dia meninggal. Ya, bagi orang beriman tidak ada masalah. Maka sekian bahagia, mari kita mengawali tahun baru Islam ini dengan kita berzikir kepada Allah. Besar harapan semoga zikir dan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini menambah kesolehan pribadi sekaligus kesolehan sosial. Kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan masyarakat kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan daerah kita, agar kita mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Itu mari kita mengawali dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahal azim.
الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفir lana wahai Tuhan kami ampunilah kami ya Allah wa tub alaina ya Allah terimalah tobat kami ya Allah innaka antat tawwabur rahim sungguhnya Engkau Maha penerima tobat ya Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah suci Engkau ya Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah nikmat kebahagiaan bersama dengan keluarga nikmat kebahagiaan berjumpa dengan kedua orang nikmat kebahagiaan berjumpa dengan para ulama berjumpa dengan para segala puji bagimu ya Allah wallahu akbar Engkau Maha besar subhanallah Engkau Maha segalanya walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
hidup ini ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim ya
يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا 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 يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك يستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.